Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang satu kehormatan, akan mau menggah pamaosan ayat suci Al-Quran ingkang sampun katuraken anak kula Aisyah Nur Syahro kalian Syari Tilawah Naura hingga mengambil surat Al-Imran ayat 133 ngantos dumugi 132. Ingkang kula hormati Al Ustadz Bapak Muhammad Rosid SAG MSI ingkang saking Solo. Ingkang kula hormati para bini sepuh, bapak-bapak, dalah ibu-ibu, warga RT kalih ingkang dalu menika wonten brayat warga RT kalih wonten dalemipun Bapak Munawari, mugi-mugi lancar selamat pun paring pinten-pinten kenikmatan utamipun nikmat sehat saha nikmat sempat. Dalu menika kacetha kula lan panjenengan RT sedusun Tukluk ingkang kawula hormati Al Muharram Bapak Muhammad Rosid SAG MSI ingkang kawula hormati warga RT kalih ingkang salajengipun saderengipun kawula matur monggo kawula dherekaken maos puja puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos bilih nganti titi wanci menika dalu menika kula panjenengan taksih dipun paringi kasarasan sehingga saged makempal wonten dalem Bapak Munawari ing dalu menika. Salam selawat katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula antu-antu ing dinjang wonten ing Yaumil Akhir. Bapak RT kalih Bapak Suyanto ingkang kawula hormati, kawula minangka wakil Sumulih Sarisa saking warga RT kalih sepindah ngaturaken sugeng riyadin 1900 Hijriah kula wangsuli 1.900 gangsal Hijriah utawi 2021. Kawula minangka Sresarya pindah ngatakan sugeng riyadin bu bilih sakdangunipun kawula sesrawungan setunggal tahun laminipun wonten lepat luput anggen kawula pasrawungan suwun malih nyuwun bumi samudra paraksan ingkang nomor kalihipun mugi-mugi warga RT kalih khususipun umumipun dusun Tukluk saged pinanggih malih wulan riyaya ingkang taun ngajeng. Mbok bilih menika ingkang saged kawula aturaken wonten kirang luputipun kawula matur
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Saderengipun ngajeng kula nampi menapa entos pangandikanipun Bapak Ketua RW Sukono ing menika sulih salira makili sedaya warga RT kalih Bujung Kupluk. Kepareng ugi kula nderek ngunjukaken puji syukur wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala karena paringipun sedaya kanikmatan lahir lan batos saengga dalu punika kula lan panjenengan tasih dipun keparengaken wekdal riji wonten dalipun Bapak Munawari wonten ing adicara halal bihalal. Salawat lan salam mugi tansah kalimpang dumateng junjungan kita lan panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kanggo diminjang kepada paring sampah kula ya. Ugi atur panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Munawari yang sampun kepareng nyediani papanan panggilan kangge kaleksananipun adicara dalu punika. Lan ugi matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Rosid SIG MSI saking Sukoharjo Solo Baru. Ing sampun kepareng rawuh ing mangke badhe paring tausiah dumateng kula lan sedaya menika sebesar malih kula ngaturaken pundi wonten Bapak Bini. Mugi matur nuwun dumateng sedaya para warga ing sampun saperlu nderek halal bihalal wonten ing punika. Ing salajengipun kepareng nampi pangandika saking panjenenganipun Bapak Sukono sulih salut untuk warga ageng RT kalih Dusun Kupluk. Mangke haturipun nuwun pangapunten dumateng kula ing minangka dipun sepuhaken wonten ing RT kalih. Sedaya kula tampi Bapak Sukono minangka raga RT kalih. Semanten ugi kula kathah kalepatan. Anggen kawula ngeswi sak dangunipun kula ngeswi wontenipun kula warga RT kalih lenggana kathah kalepatan kegirangan ing samukawesipun saya menika ing babagan pamerintahan ugi ing babagan pribadi kula lan ugi ing samukawesipun saben dintenipun tansah sesrawungan kula lenggana kathah kalepatan kegirangan ugi makili kula warga saking kula warga kula piyambak kula ugi nyuwun saking samudra pangutami sakdangunipun kula srawungan wonten ing ngantos dalu punika. Kula kinten ugi namung mekaten yang saged kula aturaken kalau nabi cara tansih kathah. Tetap semangat matur kawula billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gatik siapin diri ngedalakan pasugatan ingkang sampun sumamis matur suwun. RT loro kabeh iki. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikul haqqul mubin, rabbul awwalin wa rabbul akhirin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Summa alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin ila akhir ayat. Katur dumateng panjenenganipun bapak-bapak, ibu-ibu, para sedherek, adik-adik, sedherek kaneman ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wah, amin iki kirang sareng niki. Amin. Wan menika doa lho Bapak Ibu ya, dirahmati Allah niku luar biasa. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Suyanto pinangka Ketua RT Kalih RW 3 Tukluk Purworejo, bapak-bapak sedaya, ibu-ibu, adik-adik kaneman ingkang ganteng-ganteng, gagah-gagah ya. Antos kula pangling iki sapa ngoten iki. Udah gede. Yang insyaallah soleh dan solehah. Amin. Saderengipun kula lajeng matur sumangga langkung rumiyin panjenengan sami kula dherekaken ngambali malih ngaturaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring iman Islam sehat sempat lan ukhuwah wonten ing dalu menika. Kula panjenengan sami pun paringi dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ini pertama sehat, yang kedua sempat. Niku penting. Tarik to. Sehat awake pengen, nggih butuh sempat. Pada akhirnya nggak sempat. Kenapa? Karena ya sudah ketelawur kegiatan di masjid, eleng-eleng wis ajeng subuh, wah mau nek rendang. Itulah sehat dan sempat. Malam ini mungkin ada orang yang sehat tapi tidak sempat. Wis di awake sehat, wis direncana insyaallah. Tapi mungkin ada yang koyoknya kambuh dan sebagainya. Dan alhamdulillah panjenengan sami yang hadir di sini, alhamdulillah pun paringi sehat dan sempat. Salawatipun selawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng ngarsanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami ingkang rawuh mriki lan keluarga wonten griya insyaallah pikantuk syafaatipun Allah Subhanahu wa taala. Syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sadherenge kula matur, kula mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu warga keluarga besar RT 2 RW 3 yang baru saja sudah selesai mengikrarkan halal bihalal. Saat ini panjenengan insya Allah termasuk orang-orang yang dilihat Allah dengan penuh ridho. Jadi Allah itu melihat orang yang saling bermaafan itu menatapnya dengan penuh keridhaan. Nalika semanten Bapak Ibu, Rasulullah lan para sahabat menika nembe lenggannya lenggan. Nek Rasulullah kali para sahabat lenggan lesehan nggih. Porsinya ya dereng enten ya. Lesehan. Berbincang-bincang tiba-tiba Rasulullah menika tersenyum. Padahal saat itu tidak ada
ucapan atau perkataan dari para sahabat yang kalau di logika yang dipikir itu menyebabkan Rasulullah tersenyum. Tapi iya. Tapi Rasulullah tersenyum. Nah kemudian kesana mas. Nggak apa-apa. Ini Bapak Ibu, anak-anak itu fitrah ya. Jadi kalau pekerjaannya tawaf, sa'i itu biasa. Anak-anak itu memang begitu. Tawaf, keliling itu, sa'i lari-lari kecil nggak apa-apa. Yang penting tidak membahayakan. Pulau lajengaken ceritanya. Rasulullah tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba tersenyum? Dengan Nabi kok panjenengan dumadaan mesem, ada apa? Kenapa engkau tersenyum? Kemudian Rasulullah berkata, baru saja malaikat memberitahuku bahwa nanti di hari kiamat ada 2 orang yang duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang. Ini gambaran orang si A si B kan ya. Si A si B duduk bersimpuh di hadapan Allah sambil menundukkan kepala. Nah, kisah ini dimuat dalam hadis riwayat Al-Hakim dan insya Allah sahih. Duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala. Kemudian si A berkata, wahai Rob, ya Rob, wahai ya Rob, berikan pahala si B untukku, karena dulu di dunia dia sudah menyakiti aku dengan zalim. Si A bilang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kebaikan dia untukku, karena dulu di dunia dia menyakiti aku dan aku sakit. Sakit nanti di betotan akhirat ya. Kemudian Allah menjawab, kebaikan yang mana? Itu si B nggak punya kebaikan apapun, belas renek pahalanya. Dia nggak punya pahala. Lalu pahala yang mana yang kuberikan padamu? Kalau begitu, ini cek mboten terima itu. Si A cek mboten terima. Kalau begitu ya Allah, berikan dosa-dosaku untuknya, biar dia semakin bertambah dosanya. Kemudian Allah menjawab, coba angkat kepalamu. Kan menundukkan kepalanya itu ya. Menundukkan kepala, duduk bersimpuh, angkat kepala. Diangkat, si A mengangkat kepala. Nah begitu mengangkat kepala, si A melihat jajaran istana-istana yang megah di surga, terbuat dari emas, perhiasan, permata, komplit dengan bidadarinya. Bidadari bu, ngapunten bidadari kagem bapak-bapak, panjenengan boten. Oh, sekono lah. Rezekinya bapak-bapak. Karena begini bu, kalau pedot karena memang fitnahnya perempuan itu adalah materi, fitnahnya bapak-bapak perempuan. Maka di surga Allah menyediakan bidadari, dan bidadari ibu-ibu ini nanti di sana oleh Allah dijadikan perhiasan yang paling indah. Itulah sebabnya kenapa bidadari itu hanya diberikan pada bapak-bapak. Nah istri yang solehah nanti di sana menjadi ratunya bidadari. Jadi dia sudah nggak pengen apa, memang perempuan itu dijadikan perhiasan karena dia memang paling suka tertarik dengan perhiasan atau materi yang kinclong, yang pokoknya yang menggiurkan gitu ya. Nah, glowing. Lanjut. Nah begitu si A melihat istana yang megah tadi, kemudian si A bertanya, wahai Rob, itu ada istana yang sangat megah indah, itu untuk Nabi siapa? Kemudian Allah menjawab, itu bukan untuk para nabi. Lalu untuk syuhada yang mana? Untuk sahabat yang mana? Bukan untuk para sahabat. Lalu untuk siapa ya Allah?
itu diperuntukkan bagi hamba-hambaku yang bisa membayar dengan harganya. Siapa penasaran ngejar lagi? Maksudnya gimana ya Allah, membayar dengan harganya itu apa? Kamu pun bisa membayarnya. Siapa semangat? Dengan apa aku membayarnya? Berikan maafmu untuk si B. Berikan maafmu untuk si B, dan kamu berhak memasuki istana di surga. Kemudian Rasulullah terdiam sejenak, lalu Rasulullah menangis. Matanya berkaca-kaca. Teringat siapa Bapak Ibu jamaah Allah? Teringat? Teringat? Kita. Teringat kita umatnya. Teringat kula, teringat panjenengan, teringat anak-anak kita, teringat cucu-cucu kita, teringat saudara-saudara kita. Rasulullah membayangkan apakah nanti ada di antara umatku yang seperti itu, yang sakit hatinya sampai dibawa ke alam akhirat, dan kemudian sampai dihakimi oleh Allah, dan Allah sungguh menjadi hakim yang paling adil. Maka kemudian si A memberikan maafnya untuk si B berterima kasih pada si A berdiri menggandeng si B, dan keduanya masuk surga dengan saling tersenyum, dan akhirnya Rasulullah tersenyum bangga, haru melihat dua orang itu. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah Allah, sepenggal kisah yang dimuat dalam kisah hadis Al-Hakim yang sebaiknya mari kita ambil pelajaran. Di momen Lebaran, di momen Idul Fitri, di peristiwa Idul Fitri ini, jangan sampai kita masih punya sakit hati, masih punya jengkel, masih apalagi dendam. Masya Allah, nauzubillah min dzalik Bapak Ibu jamaah Allah, dendam itu walaupun hanya sebiji kacang membawa pelakunya ke neraka. Sampun ngantos kula miran sami sinaosa tiyang Jawa ngugemi saloka dadi ya banyu moh nyawuk, dadi ya godhong moh nyuwek. Sampun ngantos menika nek masalah babakan syariat mboten pas, nggih. Mboten pas. Kula nggih namung tiru-tiru nih, Pak. Nggih. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, memang memberi itu berarti hati kita harus longgar. Jangankan memberi maaf, memberi sesuatu lah. Umpamanya nyuwun sewu, ngapunten iki, jenengan jajan teng Wonogiri, motor jenengan diparkir. Itu ada loh Pak Bu, nyuwun sewu ya, ini saya cerita. Ada yang untuk menghindari parkir, dia parkir di tempat lain. Itu mau beri parkir 2000 aja kadang hatinya nggak loh. Ya, sama ketika di lampu merah, ciki enten pengamen nggih. Lho lek pengamen tindian, Pak. Tindian, tatonan gitu. Niku ajenge kan nggih, mboten los. Oh, iki kok paling digo ngene, digo ngoten nggih. Padahal kalau kita memberi itu urusan kita dengan Allah. Dia mau pakai untuk apa? Itu urusan dia sebenarnya kan. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah berkahnya kejadian semakin maka engkang tampon majenenge nggih. Maka Bu, yang pertama maaf itu memberi maaf. Setelah memberi, yang kedua melepaskan. Ngeculke napa sing diculke? Sing diculke napa? Nek memberi maaf, sing diculke apa nih? Tatune. Bondoke, jengkele, dicolke, cul, ngerti ya? Dilepas. Nah setelah itu direlakan. Nah, ini nek menungso direlakan, tapi kalau Allah ini beda nih. Kalau Allah itu memberi maaf, itu Allah menghapus. Jadi dihapus, kesalahannya dihapus. Nek dihapus itu hilang, wis ora bakal dieling-eling, itu dihapus. Dan itu yang bisa hanya Allah. Tapi kalau manusia, non sewu, nek jenengan 10 tahun lalu ketaton, itu saat ini jenengan memberi maaf, tapi sampai kapanpun jenengan nggak akan lupa. Memang sudah memaafkan,
iki yo tak ngapura, wis aku ngapura, aku longgar. Tapi sekali waktu memorinya panjenengan pasti ingat. Dan dhisik tahu, gitu. Itulah keterbatasan manusia. Tapi kalau Allah, misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengubur bayi perempuannya, pernah minum minuman keras, pernah berzina, pernah menyakiti Rasul, oleh Allah dihapus. Dan itu hilang, di mata Allah hilang. Tapi Umar teringat itu, menangis terseduh-seduh. Makanya Bapak Ibu jamaah Allah, kalau panjenengan itu aku selunggar, aku ngapura, betul. Tapi suatu waktu nanti ketika jenengan ada peristiwa yang mengingatkan itu lagi, pasti ingat. Makanya ini bahasanya kalau manusia merelakan. Merelakan itu sifatnya ya saat ini merelakan, besok merelakan, entah kapan nggak tahu, kan gitu ya, merelakan. Nah yang keempat, jadi memberi, melepas, merelakan. Yang keempat, menjalin itu Pak, memperbaiki dan menjaga. Ini contoh nih, kami ada 2 bertikai, kemudian sudah bermaafan. Itu kalau ketemu nenggalan, kalau memang maaf-maafan tenan, mesti bertegur sapa. Hei, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bagian dari menjalin kembali. Jadi saya wis tahu enggang nyambung. Nek umpamanya nggak punya masalah, menjaga hubungan nggih saged mawon dengan bertegur sapa, umpamanya ngirimi nopo. Kemudian ketika dia sedang repot, ada hajat, kita membantu. Itu termasuk bagian dari menjaga dan menjalin hubungan. Nah, maka itu Bapak Ibu rahimahullah, keberkahan di halal bihalal, meskipun ini tradisi ya. Non sewu, ada beberapa orang yang mengatakan halal bihalal itu nggak wajib. Oh silakan. Tapi tradisi ini tradisi yang baik dan sudah ada di Indonesia sejak tahun 1900. Ada 2 versi Pak. Versi pertama, ini saya sampaikan ya. Versi pertama tahun 1939. Inti halal bihalal. Intinya gini, ampun. Intinya maaf-maafan intinya itu. Dan alhamdulillah malam ini panjenengan semua sudah berikhrar untuk saling memaafkan. Insya Allah besok tinggal kita menjaga, memperbaiki nonton terus. Nanti insya Allah semoga tahun depan bisa ketemu kembali di acara yang sama, melewati Ramadan, Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal. Maka ini Bapak Ibu jamaah Allah, kalau kita cekap panjenengan matur, mengenai wonten yang pun menikah satu pulau, menawi wonten resipun satu menikah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita budaya sakit-sakit kita amalkan dengan kondisi kita masing-masing, semampu kita masing-masing. Insya Allah kita akan menjadi catatan dari Allah sebagai pahala kita semua. Dan marilah kita tutup doa, sudah setengah 10. Misalnya makin berat saya lihat di sana ya, maka lagi macam awal ya. Betul apa Bu, tapi ya sabtu. Salam tawis untuk kami, mending kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang menjadi ikrar kita pada malam hari ini itu benar-benar diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga besar RT2 RW kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas semua kesalahan dan dicatat sebagai hamba-hamba yang mutakin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana ma'budu ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyakirin hamdan mu'min. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.
أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل بالملائكة اللهم صل بالملائكة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل تدارسنا وتقبل صدقاتنا وتقبل جميع أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته